tulisan. Masih ada yang nulisnya nggak rapi itu. Tidak dirapikan rata kanan kirinya. Itu. Terus ada yang masih tidak sesuai dengan tugasnya apa sih, disuruh apa, masih ada yang belum sesuai. Jadi mungkin kalau nanti ada yang mau dirapikan atau diupload ulang silakan, atau nunggu saya kasih feedback silakan. Gitu ya. Saya share screen materinya. Semoga nggak bosan ya ketemu saya ya. Kemarin ketemu saya, sekarang ketemu saya lagi. Nggak bosan, Pak. Wis. Oke. Kelihatan nggak ya? Ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Aman. Ini ceria sekali ya. Pada di mana? Kayaknya ketemuan ini. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kelihatan, Pak. Di mana? Di mana? Di mana? Di Rusun. Loh, nggak ada yang jawab. Di PU, Pak. Di mana? Di lantai 2. Alah, tahu gitu tadi saya di kelas aja ya. Ini harus mindah-mindah laptop lagi dong. Minggu depan ya. Janjian. Kenapa? Nggak cukup ruangan kantornya. Ini saya coba jelaskan. Tadi malam sudah saya upload. Mungkin udah ada yang baca. Jadi kalau ada yang perlu, Naren di mute dulu, Naren. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau saya kecepatan, kemarin ada yang WA, Pak, kecepatan saya ketinggalan, boleh saya di Pak stop agak pelan gitu, boleh ya. Sekarang kita materi minggu kedua bahas ini, biaya kepemilikan dan pengoperasian alat berat. Tujuannya apa? Nanti Anda mampu menghitung biaya pemilikan alat berat. Yang kedua, mampu menghitung biaya operasi alat berat. Nah ini ya. Jadi kalau suatu perusahaan konstruksi itu, baik itu konstruksi atau konsultan, sebenarnya tergantung sama aset-aset yang dimiliki. Jadi bisa dilihat kalau suatu perusahaan bonafit itu memiliki aset-aset yang banyak, yang misalkan salah satunya adalah alat berat, termasuk tenaga ahli itu sebenarnya aset juga bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi kalau perusahaan tersebut memiliki alat berat sendiri itu bisa menguntungkan buat perusahaan tersebut. Tapi juga ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Ya. Jadi kalau kita mau, suatu perusahaan mau memiliki alat berat harus ada pertimbangannya. Apa sih? Yang pertama, alat berat tersebut digunakan secara kontinu atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena kalau alat berat tersebut digunakannya secara kontinu, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Lain halnya kalau tidak, misalkan perusahaan tersebut beli nih, tapi ternyata jarang dapat proyek atau apa, kan jadinya malah akan membebani si perusahaan tersebut. Kedua yang harus jadi pertimbangan perusahaan konstruksi adalah ini. Alat berat itu tidak bisa dikerjakan sendirian, tuh nggak bisa. Jadi dia harus ada alat berat yang lainnya. Nggak mungkin dalam suatu pekerjaan konstruksi hanya membutuhkan satu alat berat, pasti ada beberapa alat berat yang diperlukan. Dan dia bekerjanya dalam suatu kelompok atau fleet ya, kita sebutnya ya. Nah. Dari itu tadi, kemudian kita masuk ke sumber alat beratnya. Suatu perusahaan konstruksi biasanya apabila dia
dapat suatu proyek konstruksi atau untuk bekerja nanti ada berbagai sumber. Pertama dia bisa beli, ada 3 ya, sewa beli dan sewa. Ya, dari 3 ini ada masing-masing keuntungan dan kekurangannya. Bahkan sekelas BUMN karya pun kadang mereka ada yang sewa juga alatnya kan, seperti itu. Kalau sumbernya dari beli, itu kelebihannya apa sih? Biaya pemakaiannya per jamnya sangat kecil. Apabila tadi ya, pertimbangan tadi yang awal kita bahas tadi, alat tersebut digunakan secara optimal. Jadi si perusahaan konstruksi itu tiap tahun dia dapat pekerjaan atau alatnya digunakan terus tiap tahun, jadi biaya pemakaian per jamnya kecil bandingkan dengan investasi yang awal yang dia keluarkan. Seperti itu. Dan juga apabila dia mempunyai alat itu, dia beli, itu akan tadi yang di awal kita sebut tadi akan menjadi bonafit suatu perusahaan. Jadi apabila perusahaan ikut lelang, itu kan nanti akan dihitung kemampuannya, aset apa yang dia punya lah, itu salah satunya alat berat. Kemudian sewa beli. Kalau sewa beli, dilihat dari biaya pemakaian umumnya lebih tinggi daripada yang beli ya. Tapi dia terhindar dari investasi kepemilikan alat. Karena dia nggak harus keluar modal dulu untuk belinya. Kalau yang beli dulu ini kan dia harus keluar modal dulu dan harus memikirkan, nah ini peralatannya harus dipakai terus secara kontinu. Kalau sewa beli ini, tahu nggak artinya apa sewa beli? Ada yang bisa jawab? Sebutin nama kalau ada yang bisa. Belum ada ya, oke. Sewa beli ini biasanya pengadaan alatnya untuk pembayarannya melewati leasing. Misalkan kayak kita beli motor, mobil, kredit, itu kan sewa beli, itu sebutannya kan. Kita lewat leasing gitu kan kalau kredit. Kecuali kalian belinya cash tadi ya. Ke sini beli. Nah, itu kalau lewat leasing disebutnya sewa beli. Biasanya ini untuk apabila perusahaan tersebut mendapatkan proyek-proyek yang jangkanya lama. Kalau jangkanya lama, misal dia mendapatkan proyek multi-years atau kontrak tahun jamak gitu kan, atau beberapa proyek. Nah, itu biasanya ada perusahaan yang sewa beli sistem sumber alat beratnya. Kemudian yang ketiga ada sewa. Sewa itu dibandingkan 2 sumber yang di awal, dia biaya pemakaiannya paling tinggi. Tetapi tidak berlangsung lama ya, karena biasanya kalau orang sewa tuh, dia pasti sudah tahu nih, akan nyewa berapa lama untuk proyek yang dia kerjakan, 1 bulan kah, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Jadi dia sudah tahu time frame-nya untuk menyewa alat tersebut. Gitu ya. Dan kelebihannya lagi dari yang 2 ini, dia terbebas dari biaya investasi awal. Jadi resiko biaya kepemilikan alatnya kecil. Seperti itu. Sampai sini? Oke. Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita sekarang lanjut ke biaya alat berat. Biaya alat berat itu dibagi 2 yang akan kita bahas hari ini. Ada biaya kepemilikan atau ownership cost dan biaya pengoperasian atau operation cost. Ada yang bisa menjelaskan nggak biaya kepemilikan itu apa, biaya pengoperasian apa? Ya, ada yang respon? Saya, Pak. Saya siapa? Mana nih? Iksan Lingga. Oke, San. Biaya pemilikan apa, San? Kalau biaya kepemilikan itu biaya yang ditanggung sama pemilik, meliputi asuransi, terus pajak, dan lain sebagainya yang dibebankan kepada pemilik itu sendiri. Kalau biaya pengoperasian itu seperti biaya BBM,
terus biaya apa itu namanya? Yang itu ban tadi Pak yang saya juga sudah baca dikit-dikit itu. Oke. Terus kalau biaya pengoperasian itu biaya yang dibayarkan saat alat itu dioperasikan, biasanya tiap ukurannya itu per jam Pak. Jadi setelah 1 tahun ada berapa jam pengoperasiannya, nah itu biayanya yang harus dibayarkan. Gitu Oke, sih Pak. good. Ya, makasih ya. Bagus nih, Ihsan. Benar ya, jadi biaya pemilikan atau ownership cost itu ya tadi biaya yang timbul waktu kita yang ditanggung oleh si perusahaan konstruksi ini waktu dia memiliki alat berat tersebut. Gitu ya. Kalau biaya pengoperasian itu jelas biaya yang keluar ketika alat tersebut dioperasikan. Nah, kedua biaya ini perhitungannya didasarkan pada ilmu ekonomi rekayasa. Ya. Jadi menurut ilmu ekonomi rekayasa itu adalah terdapat nilai waktu terhadap uang. Time value of money. Artinya apa itu? Ada yang tahu nggak? Nilai waktu terhadap uang. Oke, jadi misalkan gini, time value of money itu kita zaman dulu saat kecil nih, uang 100 rupiah, 100 perak tuh bisa buat beli wafer Superman ya, bisa dapat 2 dulu kalau nggak salah. Sekarang uang 100 rupiah nggak dapat ya, beli jajanan anak-anak aja sekarang nggak dapat ya. Itu sebutannya time value of money. Jadi nilai uang pada waktu tahun sekarang present ini tidak akan sama dengan nilai uang yang beberapa tahun yang akan datang gitu. Itu sebutannya makanya time value of money. Nanti dijelaskan apa itu kaitannya dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian. Itu ya. Sampai sini jelas ya. Lanjut Pak. Siap. Kita lanjut ke sini ya. Biaya kepemilikan atau ownership cost. Nah, dalam biaya kepemilikan, komponen atau faktor yang mempengaruhi ada 5. 1 biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya pajak tahunan, biaya bunga, biaya modal, dan biaya tempat penyimpanan alat. Nah, yang pertama biasanya itu adalah biaya bunga, itu yang paling pertama faktor. Kenapa? Karena kalau orang mau beli, kan pasti dia minjem uang ke bank kadang. Seperti itu, kontraktor atau perusahaan kadang pinjam uang ke bank untuk beli alat. Nah, itu akan timbul biaya bunga. Kemudian faktor kedua adalah biaya depresiasi. Depresiasi atau apa? Yang tahu nggak depresiasi? Selain Ihsan Penurunan loh. harga, Pak. Siapa nih namanya? Kelvin, Pak. Elvin apa, Vin? Penurunan nilai harga, Pak. Penurunan nilai harga. Harga. Ada yang bisa ngelengkapin nggak? Pak. Ada yang bisa ngelengkapin? Izin melengkapi, Pak. Siapa? Winona. Winona, oke. Kok nggak muncul ya di ini layar saya ya? Winona. Apa itu Winona? Setahu saya depresiasi itu turunnya nilai alat karena alat tersebut itu rusak atau harga di pasaran untuk alat tersebut itu mengalami pengurangan. Gitu, Pak. Oke, good ya, bagus ya. Jadi depresiasi itu adalah penurunan nilai alat karena tadi bertambahnya umur alat. Karena apa? Karena pemakaian, terus pengurangan atau mungkin aus, rusak, ada part-part yang harus diganti. Kemudian harga pasaran kan pasti berbeda ya, sama halnya kayak kita beli kendaraan tahun sekarang kita beli harga
10 juta atau berapa bisa dapat motor apa gitu. Tahun ke depan mungkin harga motor tersebut bisa beda lagi, jadi pengaruhnya itu tadi. Kemudian setelah depresiasi yang harus diperhitungkan apa? Biaya pajak, itu termasuk dalam biaya kepemilikan. Jadi harus diperhitungkan juga oleh si perusahaan. Selanjutnya ada biaya asuransi. Jadi alat-alat tersebut perlu diasuransikan juga karena ketika dipakai di proyek, kita kan tidak tahu apa yang terjadi, mungkin bisa ada yang hilang. Pernah kejadian tuh dulu waktu saya di proyek. Jadi hal-hal non teknis itu juga harus kalian pelajari juga ya. Kadang ada ibaratnya apa ya, oknum lah yang ini nanti oknum keamanan lah bahasanya gitu nih, nanti kalau alatnya enggak ini nanti bisa hilang kan, kadang alatnya harus ditinggal di situ kan. Seperti itu, jadi perlu diadakan biaya asuransi. Yang sangat pentingnya lagi adalah nih, setelah kita beli alat kita harus punya tempat untuk menyimpan alat tersebut. Itu ini semua tadi termasuk faktor atau komponen dari biaya kepemilikan. Nah, untuk menghitung biaya ini tadi, biaya kepemilikan maupun biaya operasi, harus tahu umur ekonomis alatnya. Ini contoh saja. Contohnya ini ya. Ini saya dapat dari Caterpillar. Ini pun tahun 98, mungkin sekarang ininya beda. Jadi pengaruh umur ekonomis itu biasanya dalam jam, tapi itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, faktor kecakapan operatornya, staf pemeliharaan dan perbaikan, dan juga model dan lain sebagainya. Ini yang saya dapat yang tahun 98. Mungkin sekarang dengan spek yang sekarang mungkin beda lagi, ya kan? Mungkin dia lebih canggih, jadi bisa umur ekonomisnya bisa lebih lama mungkin. Saya nggak tahu, kalau kalian nanti mau penasaran coba googling, cari, kan banyak tuh merek-merek. Ada Caterpillar, ada apa, nanti coba kalian cari. Ini masing-masing alat konstruksi ini. Oke, kita lanjut. Nah, itu dia depresiasi, yaitu penurunan nilai alat yang dikarenakan adanya kerusakan, pengurangan, dan harga pasaran alat. Dikarenakan ini berarti ada 3 jenis depresiasi. Pertama, penyusutan fisik. Ya, karena dipakai dia pasti kan menyusut, bisa aus, rusak. Gitu. Kemudian, penyusutan fungsional. Apa itu penyusutan fungsional? Apabila kita beli alat nih, tahun sekarang, mungkin beberapa tahun lagi, dia sudah ada model terbaru lagi, jadi ketinggalan gitu loh modelnya. Jadi itu namanya penyusutan fungsional. Mungkin sudah ada model terbaru dengan fungsi-fungsi yang lebih canggih lagi. Kemudian yang ketiga ada penyusutan akibat perubahan ekonomi. Nah, ini yang kadang sulit diprediksi adalah ini. Nah, kita tidak tahu ya, kayak sekarang ini tiba-tiba ada pandemi COVID. Nah, itu kan akan mempengaruhi ekonomi. Seperti itu. Nah, untuk menghitung biaya depresiasi, ada 3 metode. Pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua adalah metode penjumlahan tahun, sum of the year method. Yang ketiga metode penurunan seimbang atau declining balance method. Oke. Jadi 3 metode ini ya yang digunakan ya. Nah, kita masuk ke metode garis lurus atau straight line method. Metode ini adalah metode yang paling mudah untuk menghitung depresiasi. Hampir semua rata-rata menggunakan metode ini karena dia paling mudah. Rumusnya apa sih? Nah, ini. Kita simbolkan dengan DK, depresiasi per tahun. Nah, ini tahun keberapa gitu artinya. Sama dengan P
present value, nilai barang saat ini, dikurangi dengan add, itu future, nilai alat di masa depan atau sisa alatnya itu berapa dibagi dengan umur ekonomis alat tadi. Pada metode garis lurus ini, karena dia garis lurus dianggap nilai DK-nya konstan. Bentar ya. Ada telepon. Oke, nilai DK-nya konstan ya. Kita lanjut ke sini. Untuk menghitung book value atau B, nilai bukunya, yaitu P, present value, dikurangi K ini tahun. Tahun berjalannya dikalikan dengan depresiasi per tahunnya. Nanti kita bisa praktekkan itu, ada contoh soalnya, mungkin kalian juga sudah baca contoh soalnya ya, nanti kita bahas. Kemudian kita lanjut ke metode sum of the year method atau metode penjumlahan tahun. Metode ini adalah metode percepatan daripada dibandingkan yang metode apa tadi? Garis lurus. Dia depresiasinya lebih besar karena ada percepatan di situ. Jadi pertama yang harus dicari kalau metode ini adalah nilai ini ya, nilai sum of the year metodenya, SOY kita singkatnya, adalah N. N itu tahun umur ekonomisnya dikali N plus 1 dibagi 2. Ya, jadi urut-urutannya cari dulu nilai sum of the year-nya kalau pakai metode ini. Baru nanti dimasukkan ke depresiasinya per tahun. N dikurangi K plus 1 dibagi nilai sum of the year-nya. Oke. Nilai book value-nya seperti ini. Selanjutnya kita ke metode penurunan seimbang atau declining balance method. Nah, dibandingkan dua metode yang sebelumnya, kalau metode ini tuh mengalikan nilai bukunya pada akhir tahun dengan suatu faktor ya. Nah, ini faktor yang harus dihitung. Pertama kita harus cari faktor percepatannya, yaitu 2 dibagi N, umur ekonomisnya. Nah, kemudian depresiasi per tahunnya, kita menggunakan rumus ini. Oke. Kemudian nilai bukunya adalah ini ya. Ini kalau rumusnya nggak usah dihafalkan, nanti dipraktekkan aja di soal ya. Suara saya nggak jelas ya? Suara saya kedengeran nggak? Ini ada WA-nya Caca, kadang suaranya. Oh, jadi cuma Caca. Oke. Cuma Caca aja ya yang nggak jelas ya. Caca. Oke. Siapa nih namanya di sini di WA, pokoknya Caca tuh keluarnya. Siapa itu Caca? Oke, kita masuk ke contoh dari 3 metode tadi. Misalkan suatu alat dibeli dengan harga 500 juta. Perkiraan nilai sisanya 75 juta. Alat tersebut mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Berapakah nilai bukunya? Di sini saya menggunakan metode yang paling gampang ya. Metode garis lurus. Nah, nanti tugas prakteknya kalian ngitung ini, tapi pakai 2 metode yang lain juga ya. Jadi kalau pakai metode garis lurus tadi apa rumusnya? Ada yang ingat? Atau ada yang bisa jelasin saya ini nih? Jawaban saya ini. Saya Pak, Iksan Lingga. Iksan lagi. Yang lain nggak ada yang lain? Saya Pak. Apa? Hah? Haidar Pak. Iksan lagi. Haidar. Oke, Haidar. Ya, itu rumusnya metode garis lurus. Depresiasi per tahun sama dengan
present value atau nilai sekarang dikurangin future value atau nilai setelah diramalkan nanti ke depannya sesuai dengan umur ekonomisnya nanti, terus dibagi umur ekonomis alat. Seperti itu, Pak. Terus? Ya, terus jelasin sampai sini nih. Ambil ini nih. Pak. Gak jelas, putus-putus. Yang mana lagi, Pak? Ini nih, yang di tabel ini nih. Nilai bukunya gimana itu bacanya? Kalau tahun pertama waktu beli BK-1-nya itu 0, terus depresiasinya 0 karena pas barusan beli harga di bukunya 500 juta. Lalu setelah tahun pertama sesuai perhitungannya menyusut 80 juta per tahun, sehingga di situ ditulis depresiasinya 85 juta. Otomatis BK-1-nya yang awal tadi 500 juta, lalu yang BK yang tabel paling kanan itu 500 juta dikurangin depresiasi tahun pertama, jadi 415 juta. Seterusnya sampai bawah dikurangin 85 juta karena metode garis lurus nilai penyusutannya stagnan di 85 juta terus, Pak. Bagus, good. Betul ya. Jadi karena ini metodenya garis lurus, jadi nilai depresiasinya tetap. Nah, ini bocoran nanti tugas prakteknya ini soalnya. Sudah saya bantu ngitung ini. Ya kan? Nanti kalian ngitung dua metode lainnya ya. Kalau pakai metode yang sum of the year, otomatis karena ada percepatan pasti DK-nya ada perubahannya tiap tahunnya. Tahun pertama, tahun ke-0 mungkin dia 0, ini tahun ke-1 berapa, nanti semakin turun. Ya kan? Karena ada percepatan. Begitu juga dengan yang metode penurunan seimbang. Jadi ada penurunan tiap tahunnya, semakin banyak tahunnya pasti dia akan terjadi penurunannya lebih banyak. Seperti itu. Oke ya, kalau yang ini jelas ya semua ya. Ada yang ditanyain nggak? Oke, jelas. Pak Wahyu mau bertanya, Ya. Pak. Itu kan tadi di PPT yang slide yang umur ekonomis itu tadi. Nah, itu kan ditaksir dalam jam ya, Pak ya. Tapi perhitungan tadi kok masih dalam tahun, itu apa emang udah ketentuannya begitu, Pak? Ya biasanya memang umumnya ditaksir dalam jam, tapi tergantung dari alat yang dipakainya apa, ya kan? Di contoh soal ini boleh aja dipakai tahun juga nggak apa, karena kan sudah ada kejelasannya kan, umur ekonomisnya 5 tahun gitu. Misalkan kita nggak tahu dia mau dipakai berapa tahunnya, nanti kita pakai tabel yang tadi. Gitu. Seperti itu. Oh iya, Pak ya. Tapi ini ya, kembali lagi diingat beda merek, intinya sepertinya beda ininya. Jamnya itu beda. Beda merek alat berat itu beda umur ekonomisnya. Jadi harus tanya ke, misalkan nanti kalian kerja di kontraktor, pasti nanti kan kalau mau beli alat berat dikasih katalognya sama si penjualnya itulah, ya pasti nanti dapat ini. Oke, tadi siapa, Ihsan ya? Iya, Pak. Oke, Ihsan. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke biaya kepemilikan. Ada dua cara menghitung biaya kepemilikan. Pertama, memperhitungkan bunga, dan yang ketiga tidak memperhitungkan bunga. Nah, ini tinggal metodenya aja nanti seperti apa. Kalau memperhitungkan bunga, rumusnya seperti ini ya. Ini. Kita kasih kodenya A. Itu kan present value-nya.
ya. A per P, IN. I ini nanti interest maksudnya. N itu tahun keberapa. A per P ini bisa didapat dari tabel suku bunga. Sepertinya sudah saya upload juga tadi siang di Classroom. Coba dicek, harusnya ada ya. Tabel suku bunganya ada ya. Ada, Pak. Ada ya. Nah, itu nanti nilai A per P-nya tinggal diambil aja. Misalnya ada contoh soal, oh ini bunganya sekian persen, umur ekonomisnya sekian tahun. Ambil nilai A per P-nya dari situ. Ataupun ini nanti nilai A per F-nya juga diambil dari tabel tersebut. Lanjut kita ya, ini yang rumus tanpa memperhitungkan bunga. Jadi dia langsung present value-nya dikali N plus 1 dibagi 2N. Rata-ratanya ya. Kalau nilai sisanya diperhitungkan, ya berarti ditambahi future value-nya. Nilai sisanya masukin situ dibagi 2N. Kemudian untuk menghitung kepemilikan per tahunnya tinggal rata-rata ini dibagi dengan N-nya itu lagi, umur ekonomis alatnya. Gitu. Bedanya di situ saja sih. Kalau yang ini nggak memperhitungkan bunga, nggak perlu pakai tabel suku bunga. Kalau ini nanti harus diketahui bunganya berapa, N-nya berapa, gitu ya. Oke, terus kita masuk ke biaya pengoperasian alat berat. Nah, tadi udah dijelaskan ada sama teman kalian bahwa ini biaya pengoperasian itu apa? Biaya yang timbul setiap alat berat digunakan atau dipakai. Bahkan sebenarnya kalau tidak dipakai pun setelah kita belikan harus ada biaya ini ya, reparasi atau perawatan pemeliharaan. Jadi komponennya apa saja sih? Kalau di biaya pengoperasian itu ada biaya bahan bakar, biaya pelumas, biaya penggerak atau rodanya ya, baik itu ban atau dia rodanya rantai atau crawler itu beda. Kemudian ada biaya reparasi, biaya perlengkapan khusus, dan biaya operator. Selain ini sebenarnya masih ada lagi yaitu, ini karena ini pengoperasian ada biaya yang disebut biaya mobilisasi dan demobilisasi. Jadi kalau di proyek itu kan pasti ada mob-demob bahasanya. Ada yang tahu nggak biaya mobilisasi sama demobilisasi itu apa? Ini harusnya saya tambahin ya. Mungkin kalau mobilisasi itu pengantaran alatnya dari Saya, Pak. apa namanya? Said. Ya. Terus Terus siapa tadi? Yang ngomong hilang. Tadi saya Pak Haidar. Oke. Gimana? Kalau mobilisasi itu transport alat berat itu dari garasi ke tempat proyeknya ya Pak. Misal bisa pakai dolly truck atau kalau alatnya benar-benar berat pakai multi axle gitu. Tapi kalau demobilisasi Halo? Sinyal saya apa sinyal ini ya? Haidar yang jelek ya? Kok keputus? Iya, sinyal saya mungkin Pak. Maaf Pak. Oke, jadi kurang lebih gitu ya, biaya mobilisasi itu biaya pengadaan alatnya atau pengantaran alatnya ke lokasi proyek. Namanya demobilisasi berarti dia ditarik lagi dari proyek ke lokasi kantor perusahaan. Itu namanya biaya demobilisasi. Kita bahas satu-satu ya. Biaya yang pengoperasian, faktor atau komponennya. Kita mulai dari biaya bahan bakar. Nanti kalau saya kelewatan jam 2 bilang ya, karena kuisnya nanti saya setting jam 2. Baik, Pak. Oke, Ya, Pak. makasih. Selanjutnya biaya bahan bakar. Jadi sama, namanya ini pakai mesin, alat berat pun pakai mesin, apabila dia pakai bensin atau solar, konsumsi bahan bakarnya beda. Ya, faktornya juga banyak yang mempengaruhi.
tenaga dari mesinnya, efisiensi kerjanya, faktor lapangan, dan faktor alat itu sendiri. Juga operatornya ya, itu juga pengaruh sebenarnya. Sama halnya kayak kalian naik motor atau mobil, kalau sering digeber gasnya kan cepat habis juga ya, walaupun itu ibaratnya ada sekarang mobil sekarang tuh eco-friendly atau apa itu. Ya kan, kalau naiknya operatornya sembarangan juga bisa bikin boros. Jadi agak susah diprediksi untuk biaya bahan bakar. Tapi secara umum untuk mesin diesel nih biasanya faktornya adalah 0,04 galon per horsepower per jam. Ya, jadi 0,04 kali horsepower-nya dikali per jam efisiensinya. Kemudian kalau bensin itu 0,06 untuk bensin, faktor ininya untuk BBM, galon per horsepower per jam. Ya, terus kalau sudah dapat nilainya dikalikan dengan faktor pengoperasiannya. Itu. Siapa yang ada suara keluar? Ini yang belum di-mute siapa ya? Oke. Kita lanjut ini aja ya. Biaya pelumas dan filter. Biaya pelumas dan filter itu apa sih? Namanya pelumas yaitu diperlukan untuk kebutuhan minyak lumas dan gemuk lumas. Sama halnya seperti bahan bakar, tergantung juga ini biayanya untuk menghitungnya. Tergantung dari tenaga dari mesin, kapasitas bak mesinnya, kondisi ring pistonnya, penggantian pelumasnya itu setiap berapa jam atau setiap berapa pemakaian, berapa lama baru diganti, terus kemudian banyaknya bagian yang memerlukan pelumasan serta kondisi medannya, kondisi dia dipakai kerjanya di mana. Nah, untuk rumus perkiraannya, makanya untuk yang biaya pengoperasiannya sebenarnya serba perkiraan semua. Perkiraannya untuk biaya pelumas dan filter rumusnya ini. QP adalah pelumasan per jam itu F itu adalah faktor pengoperasian dikali HP horsepower tenaga mesin dikali 0,06 bagi 7,4 ditambah C per T. C itu kapasitas crankcase dan T lama penggunaan pelumas. Ya. Jadi ini yang disepakati untuk perkiraan menghitung pelumasnya, rumusnya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke biaya penggerak. Alat berat itu penggeraknya ada dua. Dia rodanya ban, dua jenis maksudnya. Ada yang beroda ban, ada yang rodanya rantai atau roller. Kalau dia rodanya rantai, depresiasinya itu sama dengan depresiasi alat karena lebih awet ya. Kalau yang rantai itu kayak udah pernah lihat kan ya ekskavator atau itu yang rantai kayak gambar ini kan rantai. Jadi dia lebih awet. Usianya biasanya sebanding dengan usia alat itu sendiri. Kalau dia ban biasanya depresiasinya lebih pendek. Gitu kan? Karena dia dari karet ya. Kalau yang rantai tadi kan dari besi gitu, jadi mungkin lebih lama sesuai depresiasi alatnya. Kalau ban ini dia lebih pendek dibandingkan yang roller. Sama halnya seperti yang sebelumnya, ini memang banyak faktor yang mempengaruhi seperti kondisi kerja di lapangan seperti apa, medan kerjanya seperti apa, jadi sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut ke biaya roda ban ya. Nah, ini usia pelayanannya, lagi-lagi ini dari Caterpillar, sumber yang saya dapat. Caterpillar Performance Handbook tahun 98. Nah, ini tipe bannya yang ini. Usia pelayanannya ini. Jadi kalau kalian nanti menghitung biaya ban itu berapa sih? Misalnya kan kalian jadi estimator tuh nanti. Ya, bisa dihitung seperti ini rumusnya ya. Harga ban dibagi dengan usia pelayanannya. Kita lanjut ke ini, yang roda rantai.
Nah, kalau untuk roda rantai itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Pertama, undercarriage basic factor, yaitu faktor basis untuk biaya roda rantainya. Yang kedua adalah impact factor, faktor yang menunjukkan tingkat benturan yang terjadi pada rantai saat beroperasi di lapangan. Jadi waktu di lapangan kan, nah tadi medannya seperti apa, apakah berbatu, apakah dia tanahnya lempung atau apa, ya itu mempengaruhi. Itu juga dihitung kalau untuk biaya roda rantai. Kemudian ada faktor abrasiveness, faktor yang menunjukkan tingkat keausan pada roda rantai ketika melewati suatu jenis permukaan jalan. Kemudian ada Z faktor itu disebutnya, atau faktor yang menunjukkan tingkat pemeliharaan dan pengoperasian alatnya. Jadi untuk menghitungnya rumusnya tinggal faktor basis ini tadi dikalikan dengan impact factor ditambah abrasiveness ditambah faktor Z dikali dengan kursnya, gitu ya. Jadi kursnya ini tergantung kurs dolar sekarang berapa waktu itu. Nah, untuk faktor basis roda rantai ini lagi-lagi mereknya Caterpillar. Nah, ini faktornya. Model alatnya apa nanti tinggal dicari faktornya di situ. Sampai situ ada yang ditanyain? Lanjut ya. Kita lanjut ke biaya reparasi atau pemeliharaan perawatan alat. Jadi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan alat secara periodik. Nah, ini juga sama karena sulit ditentukan karena variasi yang sangat tinggi, maksudnya variasi tadi ya. Berapa sering sih alatnya itu dipakai, medannya seperti apa, cara penggunaan operatornya seperti apa, seperti itu. Nah, tapi secara umum, nih, untuk lebih memudahkan perhitungan, biaya reparasi dimulai dari peralatan beroperasi sampai dengan dihapuskan sepanjang umur ekonomisnya. Ini perkiraan aja sebesar 80% sampai dengan 90% dari biaya penyusutan totalnya. Nah, itu untuk mengetahui biaya reparasinya berapa ya, 80% sampai 90% kalikan dengan biaya penyusutannya tadi. Seperti itu. Nah, ini biaya perlengkapan khusus. Biaya perlengkapan khusus itu apa sih? Biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan seperti, ya ini part-partnya lah. Misalkan ada yang namanya cutting edge, repair tip, bucket teeth, ini giginya, bucketnya ini, dan lain-lain. Biaya ini juga bervariasi bergantung pada penggunaan jenis material dan teknik operasinya. Maaf ini saya karena duplicate slide, jadi ini belum kehapus yang ini. Ya harusnya dihapus dulu. Ini harusnya bukan. Oke. Nah, rumus yang digunakan ini sama kayak ngitung biaya roda ban tadi ya. Harganya berapa dibagi usia pelayanan. Ini usia pelayanannya jam, kembali lagi ke merek alat beratnya itu apa. Gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting juga biaya operator. Tapi kalau biaya operator ini sangat mudah ditentukan ya, biasanya sudah ada ketentuannya. Kalau kalian yang kemarin magang, mungkin magangnya yang di proyek udah lihat namanya RAB atau harga satuan, itu kan biasanya di situ diperhitungkan biaya operator. Itu pun sudah jelas. Kalau ini mudah dihitungnya karena sudah ada kesepakatan peraturan PU, tiap daerah itu biaya operatornya berbeda-beda. Ya, ini dibuat langsung sebelum operator bekerja, terus biasanya ditetapkan berdasarkan ketentuan atau enggak ketentuan antara kedua belah pihak, antara si operator dan si perusahaan konstruksinya. Terus nah ini biayanya dihitung dalam setiap jam operasi alat gitu. Jadi operator alat berat tuh apa ya, gajinya juga lumayan gede juga. Lumayan juga.
Oke, sepertinya paparannya sudah habis. Ini masuk ke contoh soal. Kurang 9 menit jam 2. Sambil nunggu jam 2, ada yang mau bantu saya jelasin ini? Yang sudah baca contoh soalnya? Selain yang tadi yang sudah bantu saya jawab tadi, Ihsan, Calvin, Winona, Haidar, yang lain ada yang bisa bantu? Saya insya Allah, Pak. Siapa? Adib, Pak. Mana sih gambarmu nggak kelihatan di sini? Oh. Adib ya? Iya, Pak. Kok nggak ada ya? Suaranya doang ya? Nama Adib nih. Oke. Gimana, Adib? Ini dijawab hasilnya, Pak. Proses urut-urutannya kan sudah ada tuh di situ. Ya, tolong saya dijelasin. Jelasin aja gimana. Ini kan udah ada. Gimana, Adib? Ini kan pertanyaannya ada hitung biaya per jam alat beroda crawler. Ketentuannya sebagai berikut. Kan? Iya. Nah. Ayo, katanya tadi mau bantu saya jelasin. Apa dulu sih urut-urutannya kan udah dijawab tuh sama saya. Beneran, Pak, suara saya? Kedengeran sih. Sinyal Lembut saya. banget nih. Pelan banget. Iya, Pak. Untuk perhitungan biaya, yang pertama kita untuk biaya konsumsi BBM per jam. Untuk mesin yang digunakan adalah mesin diesel 160 horsepower dengan faktor pengoperasian 0,6, terus karena dia mesin diesel dikali berapa? 0,04. Ya. Oke. Jadinya 160 kali 0,04 kali 0,6, hasilnya 3,9 gal. Ya, itu maksudnya galon ya. Galon Ya. per. Nah, lanjut. Untuk konsumsi pelumas per jam, karena mesin dieselnya 160 horsepower, kita menggunakan 160 dikalikan faktor pengoperasiannya yaitu 0,6, terus dikalikan 7,4, terus ditaram per 100. Hasilnya bentar, Pak. 0,138 galon. Oke. Lanjut, ngitung biaya pemilikannya. Biaya kepemilikan, harga alatnya 400 juta rupiah tanpa nilai sisa alat. Berarti 400 juta dikalikan Halo? Ya.
Oh iya, baik Pak. Saya ulangi. Gimana? Rp400 juta dikali kan ada 0,2 interest. dalam 0,2 itu apa? 0,2 yang I. Oke. I itu apa I? Dip. Itu interest ya, bunga. Lanjut, Dip. Terus dalam kurung 1 ditambah I-nya 0,2 pangkat N, N-nya 5 dibagi 1 ditambah I dalam kurung N5 tadi dikalikan 1 per 1400 karena dipakai 1400 jam sama dengan 95,5357 rupiah. Oke. Untuk biaya perawatan per jam, perawatannya diasumsikan tadi 100% dari depresiasi menggunakan metode terus ya Pak. Jadi 400 juta dibagi 5, kemudian 80 juta rupiah per tahun. Terus 80 juta rupiah dibagi 1400 jam, hasilnya 57,143 rupiah. Jadi untuk biaya pemeliharaan dan perawatannya 57,143 rupiah per jam. Terus BBM-nya 9.750 rupiah per jam karena dikalikan 2.500. Terus untuk pelumasnya 8.280 per jam. Begitu Pak Wahyu. Oke. Apakah masih Oke. Terdengar tapi agak kadang putus-putus gitu. Oke ya. Tadi yang ini kurang 1 menit waktu HP saya, kurang 1 menit jam 2. Kita siap-siap kuis dulu aja, nanti kita lanjut sini ya, terakhir sini ya. Oke? Baik Pak. Classroom-nya coba diakses. Kuisnya sudah muncul belum? Sudah muncul belum kuisnya? Saya stop share dulu. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Ya, sebentar ya. Oke. Apakah minta akses kuisnya? Tidak, Pak, kelihatannya. Oke, silahkan ya. Selamat mengerjakan. 10 menit.